Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya kita membuat suatu model untuk bisa mengklasifikasikan batik, 3 jenis batik. Dan kita sudah membuat sehingga model kita sudah cukup pintar dan kita sudah save dalam bentuk file H5. Nah, pada tahap selanjutnya kita harus memakai file ini untuk deploy supaya bisa dipakai oleh orang. Nah, sekarang masalahnya adalah setelah kita selesai membuat model kita seperti pada video sebelumnya, kita sudah buat satu model yang bisa membedakan 3 buah jenis batik yang saya beri nama My New Model. Dan kita sudah save modelnya ini menjadi model H5. Nah, setelah kita selesai membuat model seperti ini, terus bagaimana? Apakah kita cuma akan simpan model itu di dalam uh, komputer kita? Tentunya tidak. Kita akan deploy. Deploy artinya kita akan membuat sehingga model kita ini bisa dipakai oleh masyarakat. Nah, metode untuk deploy itu ada banyak. 3 yang paling besar adalah pertama, kita deploy dalam bentuk standalone program. Jadi program yang tadi kita deploy menjadi suatu program yang jalan di satu PC saja, satu komputer saja. Ini biasanya berguna kalau kita misalnya mengembangkan model machine learning ini karena permintaan dari suatu perusahaan tertentu, misalnya satu pabrik atau satu toko minta kita membuat katakanlah AI untuk menjaga barang-barang supaya tidak hilang. Maka setelah kita buat AI tersebut akan diinstal di komputer di toko itu saja dan akan jalan di toko itu. Selesai. Itu namanya standalone PC program. Kemungkinan berikutnya adalah kita deploy dalam bentuk menjadi app-nya smartphone. Sehingga app-nya smartphone ini kita bisa taruh di Google Play atau di mana saja dan bisa disebar ke orang-orang untuk orang-orang pakai dalam smartphone app ini. Kemungkinan ketiga adalah model kita akan kita letakkan di web server. Sehingga kalau sudah berjalan di web server, biasanya kita pakai API, ya nanti kemudian kita akan pelajari itu. Orang bisa mengakses web server itu dengan komputer dan HP dan sebagainya untuk menjalankan model dan menggunakan model kita. Nah, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Yang ini lebih spesifik, lebih aman. Kalau ini tentunya model kita akan kita berikan kepada orang diinstal ke HP masing-masing. Kalau yang ini jauh lebih aman tapi lebih kompleks buatnya. Karena model kita akan tersimpan di server kita yang cukup aman, kita bisa pasang security, orang hanya menggunakan saja. Nah, pada video-video yang sebelumnya sebenarnya saya sudah mengajarkan caranya yang ini. Jadi kalau Anda lihat ini di video nomor 23 atau video-video lain, video yang terakhir pun yang 29, saya menunjukkan bagaimana kita membuat program sehingga kita bisa pakai model yang kita sudah buat sehingga dia bisa jadi program yang jalan. Tentunya program ini masih sangat sederhana. Anda bisa buat lagi programnya dari GUI dan sebagainya sehingga lebih bagus, tapi itulah aplikasi standalone. Nah, pada video ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana kita membuat aplikasi untuk smartphone. Nah, untuk aplikasi untuk smartphone tahapannya ada 3, ada seperti ini. Jadi kita sudah punya model, yang kita sudah save kemarin di video sebelumnya. Anda lihat kita sudah save, kita beri nama mynewmodel.h5. Nah, setelah kita punya mynewmodel.h5, kita akan pasang sebagai app di Android phone. Untuk bisa masuk ke Android phone, model ini terlalu besar dan terlalu kompleks. Sehingga kita harus konversi dia menjadi ukuran yang lebih kecil, menjadi model yang namanya format TF Lite, TensorFlow Lite. Ini ada satu proses untuk kita convert dia menjadi TensorFlow Lite. Sesudah jadi TensorFlow Lite, baru kita menggunakan program Android Studio untuk masukkan TensorFlow Lite ini ke dalam app yang ada di smartphone kita. Jadi ini proses yang akan kita lalui. Yang pertama saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita melakukan yang ini. Jadi konversi dari mynewmodel.h5 menjadi TF Lite. Oke, jadi saya akan pakai program ini. Ini mynewmodel ini adalah program untuk membedakan 3 jenis batik yang kita kerjakan di video sebelumnya. Program-program ini semua code-nya ada di description yang saya letakkan di bawah video ini. Oke, Anda bisa lihat kalau saya jalankan ini load library aja. Kemudian saya load model. Jadi mynewmodel H5 ini saya load, saya beri nama jadi model baru. Oke, sudah. Nah, maka berikutnya model baru ini saya konversi dia. Saya konversi dia jadi converter, namanya jadi TF Lite Model. Kemudian TF Lite Model ini saya akan tulis ke file yang namanya mynewmodel.tflite. Oke, itu sudah selesai, saya tulis. Nah, Anda lihat sini saya sudah punya file baru mynewmodel.tflite. Nah, sampai di sini kita akan sudah siap untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu kita akan pakai Android Studio. Saya akan pakai Android Studio, saya akan buka Android Studio saya.
Oke, sampai di sini kita akan mulai dengan membuat new project. New project kita pilih saja empty view activity, kemudian next. Nah, pastikan Anda bisa memilih nama project Anda terserah apa, package name-nya saya biasanya biarkan saja ini direktori di mana project Anda akan diletakkan. Yang paling penting adalah Anda memilih language-nya. Kali ini kita akan pakai Java, bukan Kotlin. Kemudian SDK-nya kita pilih yang tertinggi saja, ya saya pilih yang tertinggi ini. Kemudian finish untuk project ini dibuat. Kita akan menunggu beberapa waktu sampai project ini selesai dan jadi. Oke, setelah proyeknya siap dan jadi, ini proyeknya masih kosong. Maka langkah pertama adalah kita harus load model kita yang tadi, yaitu mynewModel.tflight ke proyek kita ini. Jadi caranya di sini kita klik di app, kita klik kanan, new, kemudian ada TensorFlow Lite model. Oke, di sini kita akan buka, cari file kita yang tadi. Ini, mynewModel.tflight. Ya ini, saya klik OK, maka Anda akan lihat bahwa setelah finish, dia akan memproses untuk mengambil model itu ke dalam proyeknya Android Studio. Nah, di sini sudah ada, ini bahasa Kotlin, kita pakai yang Java. Jadi ini nanti menjadi program yang akan kita pakai. Anda perlu perhatikan beberapa hal di sini, yaitu setelah kita load ke sini, dia memberi nama mynewModel. Anda harus tandai warna namanya ini. Jadi nama model kita agak berubah sedikit, M-nya M besar, mynewModel namanya. Kemudian dia langsung bisa membaca bahwa input kita formatnya adalah 224x224x3 RGB. Ini satu di depannya. Ya, mynewModel. Jadi ini yang akan kita pakai nanti. Dan Anda lihat di sini, modelnya sudah masuk ke dalam project Android Studio ini. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita akan membuat desain daripada aplikasi kita. Nah, untuk membuat desain dari aplikasi ini, kita tulis di sini. Tentunya kalau Anda sudah belajar tentang Android Studio, Anda tahu cara tulisnya. Tapi kalau Anda belum mempelajarinya, belum tahu, maka Anda tentunya perlu banyak melakukan programming untuk bisa untuk ini. Nah, saya sudah siapkan program yang siap jadi dan Anda bisa mengaksesnya di code yang saya berikan di deskripsi video ini. Jadi Anda buka saja activity main. Nah, ini semua sudah ada, Anda tinggal copy saja. Kemudian kembali ke Android Studio, ini Anda ganti semua. Jadi Anda paste yang baru. Nah, Anda lihat ini sudah ada desain sesuai dengan aplikasi yang kita mau. Tentunya ini aplikasi yang sederhana. Anda bisa buat sendiri aplikasi kalian. Saya cuma membuat satu contoh yang paling sederhana saja. Oke, jadi sebenarnya itu saya ambil dari YouTube ini. Anda bisa datang ke YouTube ini untuk Anda bisa lihat sendiri. Oke, setelah kita buat desainnya, maka langkah berikutnya adalah kita harus memberi program ini akses ke kamera. Nah, itu ada di sini. Jadi Anda klik di manifest, Android manifest, Anda buka. Ini sudah dibuatkan oleh projectnya. Kita tinggal tambahkan satu baris di sini. Kita perlu tambahkan satu baris. Dan Anda lihat bagaimana cara menambahkannya. Saya sudah siapkan code-nya. Jadi Anda ke sini, Anda klik di manifest. Anda bisa lihat, nah baris nomor 5 ini yang perlu kita tambahkan untuk memberi akses kepada kamera di handphone kita. Jadi saya tambahkan di sini, ya ini saya sudah tambahkan, ini sudah jadi, kita bisa save. Langkah berikutnya adalah kita memberikan program, membuat program di dalamnya. Nah, waktu kita membuat program itu ada di mainActivity.java. Nah, program ini yang ada, yang sudah dibuat oleh project yang awal itu masih kosongan seperti ini. Masih sangat sederhana. Kita harus ketik di sini. Nah, untuk itu saya sudah siapkan juga di repository. Anda pakai dulu sebelum nanti saya akan jelaskan secara detail apa fungsinya. Jadi di sini, nah ini awalnya package com example my application. Ini jangan diambil. Anda ikuti saja statement yang asli yang sudah ada di project Anda. Jadi kita copy mulai dari sini sampai di yang paling bawah. Kita copy, kemudian saya paste ke sini saja, yang atas jangan di paste. Oke, jadi programnya sudah saya isi. Nah, ini program dari contoh yang lain, sehingga kita harus modifikasi supaya sesuai dengan project kita. Anda ingat model kita namanya mynewModel, dan ukurannya 224x3, sehingga ada beberapa hal yang Anda perlu rubah. Yang pertama ini Anda harus ganti jadi 224.
Oke, jadi 224. Kemudian Anda scroll ke bawah ada nama-nama. Nah, ini harus diganti menjadi My New Model. My New Model. Ini juga diganti menjadi My New Model. Kemudian ada lagi yang harus diganti. Nah, ini 224. Kemudian kita juga harus ganti lagi. Ini juga harus diganti menjadi My New Model. Oh ya, ada lagi di sini. Ya, ini. Kita harus buka yang ini. Karena kita harus load library-nya juga bukan modelku, tetapi My New Model. Oke, ini yang perlu, sehingga tadi masih merah. Jadi pertama, saya tunjukin, jadi kita harus ganti yang ini menjadi My New Model sesuai nama model kita. Kemudian kita harus ganti juga semua yang ada. Jadi My New Model, kita ganti juga My New Model di sini. Kemudian berikutnya yang penting adalah di sini juga. Karena Anda ingat di video lalu waktu pre-processing itu ada proses di mana kita bagi 255. Ya, ini Anda masih ingat di program yang kemarin, yang di video sebelumnya, saya memakai perintah pre-process. Sebenarnya perintah pre-process ini dilakukan apa? Dilakukan yang ini, gambarnya setiap pixel dibagi 255. Sehingga kita harus melakukan yang sama di Android. Jadi di sini kita harus bagi 255, di sini juga bagi 255, di sini bagi 255, supaya proses gambarnya itu sama. Jadi ini yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Oh ya, berikutnya karena kita membuat menjadi 3 kelas ya, batik parang, batik megamendung, dan batik kawung. Nah, kita juga harus definisikan di sini menjadi 3 kelas. Tempatnya itu ada di sini. Jadi ada 3 kelas, batik parang, batik megamendung, dan yang terakhir adalah batik kawung. Urutannya harus persis sama. Jadi urutannya harus persis sama dengan apa yang kita buat di waktu kita kembangkan modelnya. Oke, setelah ini semua siap, maka kita siap untuk bawa ini ke Android kita. Kita siap untuk compile dan load ke Android kita. Nah, untuk itu Anda lihat di sini, handphone saya belum ada di sini. Saya akan connect handphone saya ini dengan menggunakan kabel USB. Nah, sebelum handphone saya ini saya connect dengan kabel USB, saya harus pastikan bahwa handphone saya ini sudah mengaktifkan USB debugger. Nah, saya akan tunjukkan dalam potongan video untuk bagaimana mengaktifkan USB debugger. Untuk mengaktifkan USB debugger, kita masuk ke setting. Jadi ini ada pilihan setting di sini. Setting, kemudian kita scroll sampai developer option. Nah, di developer option itu ada pilihan USB debugging. Pastikan ini sudah on. Kalau posisinya masih off, jadi debug mode when USB is connected. Kita pastikan sudah on, kemudian kita OK, maka USB debugging sudah aktif di handphone kita. Setelah kita sudah aktifkan USB debugger, kita bisa plug in HP kita ke USB. Setelah kita plug in, Anda lihat bahwa di sini HP saya sudah ada. Jadi Samsung A50 sudah masuk di sini. Karena sudah connect, sudah siap, maka saya bisa compile dan kirim ke aplikasi saya. Saya klik, maka proses compiling sedang berjalan. Kita harus tunggu sampai compiling ini selesai. Oke, proses compile sudah selesai, maka kalau Anda lihat di HP Anda, sudah ada app yang baru yang menjalankan model yang kita sudah kembangkan ini. Saya akan beralih ke kamera lain untuk menunjukkan app yang ada di HP saya. Kita akan menemukan bahwa kita sudah punya program yang tadi kita sudah upload dari Android Studio ke HP kita. Nah, ini namanya My Application. Kalau saya klik di My Application itu, maka saya keluar desain yang saya harapkan itu, seperti yang saya desain di Android Studio. Nah, sekarang saya tinggal coba. Saya klik di Take Picture, kemudian saya arahkan ke batik. Misalnya saya mau coba batik yang ini, batik apa. Saya klik, kemudian oke.
maka programnya akan tulis, oke, hasilnya adalah Kawung, dan Kawung itu dia yakin 100%. Misalnya kita coba yang lain, saya coba seperti ini. Oke, batik parang. Saya coba lagi kemungkinan yang lain, misalnya Megamendung. Ya, dia bisa mengklasifikasi. Jadi aplikasi ini sudah jalan, model kita, model AI yang kita kembangkan dalam video sebelumnya, kita sudah berhasil deploy di handphone kita. Oke, demikianlah kita sudah belajar satu tahap bagaimana kita mendeploy model kita dalam bentuk program Android. Tahap berikutnya, pada video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana kita deploy dalam bentuk web server.